Dok, bener nggak sih pasien hipertensi itu nggak boleh makan daging karena bisa memperburuk hipertensinya? Gitu ya. Daging ya. Jadi daging itu apa sih kira-kira yang membuat orang menghubungkan daging itu dengan peningkatan tekanan darah? Jadi biasanya daging itu dihubungkan dengan peningkatan tekanan darah karena katanya daging itu kan mengandung tinggi lemak jenuh. Ini kita bicara daging merah ya. Jadi memang kandungan lemak jenuh pada daging merah ya jelas tinggi ya karena dia kan protein hewani. Tapi pada prinsipnya kalau konsumsi dari daging-dagingan itu bisa dijaga dengan baik, artinya secara porsinya, lalu bagaimana pengolahannya, ya sebetulnya tidak akan berbahaya juga bahkan untuk orang hipertensi sekalipun. Karena saya sering bahas ya, penyebab-penyebab hipertensi atau hal-hal yang bisa mempersulit penanganan hipertensi, itu yang paling pertama memang pola makan. Nah, pola makan ini biasanya bukan bukan masalah protein atau daging ya, justru yang sering menjadi tersangka kalau misalnya hipertensi itu sulit terkendali, tapi yang utama justru adalah garam dan penyedap atau kandungan natrium dan sodium. Karena memang dari banyak penelitian sudah ditemukan banyak sekali gen pembawa sensitivitas terhadap natrium dan sodium ini pada beberapa orang. Artinya, kalau misalnya daging itu dimasak dengan pengolahan yang menggunakan garam yang cukup banyak atau penyedap yang cukup banyak, artinya konsumsi natrium atau sodiumnya itu jadi berlebihan. Nah, bisa saja tuh konsumsi daging tersebut akhirnya malah memperburuk penanganan tekanan darahnya. Tapi sebenarnya bukan dari dagingnya ya, tapi lebih dari kandungan natrium sodium di pengolahannya. Contohnya seperti itu. Nah, sedangkan lemak jenuh itu sebetulnya juga berhubungan dengan penyakit-penyakit metabolik ya. Karena lemak jenuh ini kan memang tidak boleh dikonsumsi terlalu banyak ya. Jadi dari literatur itu konsumsi lemak jenuh itu dibatasi maksimal sekitar 10% dari total kalori harian kita. Jadi selama nggak berlebihan ya sebetulnya nggak masalah gitu. Tapi kalau berlebihan dampaknya memang lemak jenuh ini kan salah satunya dia bisa menyebabkan penumpukan kolesterol jahat misalnya atau penumpukan ketidakseimbangan profil lemak darah gitu. Karena lemak darah kita kan ada kolesterol LDL, HDL ya, terus ada trigliserid. Nah, kalau terjadi komposisi yang kurang baik di situ, misalnya LDL tinggi, HDL rendah dan trigliserid yang tinggi, maka adanya ketidakseimbangan atau tidak bagusan komposisi lemak ini bisa menyebabkan yang paling sering adalah aterosklerosis tadi ya. Kalau misalnya apalagi kalau disertai gaya hidup lain yang tidak baik, misalnya ada obesitas, ada diabetes yang bisa merusak dinding dalam pembuluh darah atau endotel yang sering saya bahas, itu akan menyebabkan lemak-lemak tadi itu bisa numpuk di dalam dinding pembuluh darah dan akhirnya menyebabkan aterosklerosis, di mana aterosklerosis akan membuat pembuluh darah itu menjadi lebih sempit dan lebih kaku. Dampaknya ya akhirnya bisa mencetuskan hipertensi. Jadi sebenarnya panjang ya. Tapi itu kalau memang lemak jenuh itu dikonsumsi secara berlebihan dan dalam jangka panjang. Tapi sebetulnya tidak ada sama sekali hubungan langsung antara konsumsi protein dengan peningkatan tekanan darah di luar dari masalah pengolahan dan jumlah porsi serta lamanya tadi. Sebenarnya sih kayak gitu. Jadi kalau ditanya, penderita hipertensi itu apakah harus membatasi daging? Bukan membatasi ya sebenarnya, tapi lebih ke mengkonsumsi daging itu dengan porsi yang normal aja gitu. Karena kan daging-dagingan ini kan memang penting ya, protein-protein ini kan juga sebetulnya bagus untuk perbaikan sel ya, banyak sekali manfaatnya. Tapi catatannya hati-hati untuk pasien-pasien hipertensi yang sudah ada kebocoran protein di ginjal atau sudah ada gangguan ginjal. Nah, orang-orang hipertensi yang sudah punya komplikasi gangguan pada ginjal ini memang pada suatu saat harus mengurangi konsumsi proteinnya. Tapi masalahnya bukan terkait dengan hipertensinya, tapi membatasi protein ini sebenarnya untuk memperlambat progresivitas kerusakan dari ginjalnya. Karena kalau ginjal ini udah bocor, protein itu udah bocor, terus diberikan diet protein yang tinggi akan semakin memperberat kerja ginjal. Jadi bebannya itu istilahnya sudah besar ditambah beban lagi. Jadi
justru pada saat orang-orang yang sudah memiliki gangguan ginjal ini, dia harus mengurangi beban protein itu untuk memperlambat progresivitas kerusakan ginjalnya. Jadi sekali lagi nggak ada hubungannya sama hipertensinya sebenarnya. Jadi gitu ya Friends penjelasannya tentang daging dan hipertensi. Jadi konsultasikan dulu kondisimu apabila kamu memang ragu dalam mengkonsumsi makanan-makanan tertentu dan selalu lakukan gaya hidup sehat, perubahan pola makan yang sehat, olahraga rutin untuk mengendalikan hipertensimu.